PDIP kini menjadi partai yang menampung pengangguran politik setelah kalah di Pilpres tahun 2024. KPK memeriksa mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi selama 4 jam di KTA-nya masih disimpan, Pak. KTA partai masih disimpan. Ya, Mas. Melihat situasi yang disampaikan ini bahwa Parcok ini sering dianggap terlibat dalam pemenangan pilkada ini, Mbak Buat. Jika ada bukti, kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan. Di pilkada kali ini PDIP kalah banyak. Ada banyak sekali wilayah-wilayah penting yang menurut peta politik mereka tersungkur, kalah perang di sana. Justru mereka menangnya di provinsi-provinsi yang ya itu aja gitu. Misalkan Bali atau mungkin tempat-tempat lain yang kurang penting. Jawa Tengah sebagai wilayah yang paling penting menurut peta politik PDIP justru direbut daerah kekuasaannya. Kandang banteng digusur oleh koalisi Indonesia Maju berikut Jokowinya. Jadi boleh saya bilang di pilkada kali ini PDIP itu banyak sekali kader-kader mereka yang kalah. Jadi ada banyak sekali pengangguran di kubu PDIP di event pemilu 2024 ini. Tapi salah satu pengangguran itu adalah orang ini. Pak Jokowi masih setiap partai atau enggak, Pak? Di PDIP, Bapak. KTA-nya masih disimpan, Pak. KTA partai masih disimpan. Ya, Mas. Tuh, Pak Jokowi itu ternyata masih menyimpan KTA PDIP. Ini dari versinya Pak Jokowi ya. Kemudian ada beberapa momen di mana orang-orang PDIP dikonfirmasi apakah nama Joko Widodo itu sudah dicoret dari buku besar daftar kader PDIP. Dari kubu Pak Jokowi tidak merespon, dari kubu PDIP tidak merespon dengan gamblang apakah Jokowi sudah keluar atau dikeluarkan dari PDIP atau belum. Jadi kalau misalkan tadi di awal saya bilang PDIP sekarang adalah sarang pengangguran karena kader-kadernya kalah di pilkada ataupun di pileg begitu ya. Itu salah satu mungkin kader yang menganggur adalah Pak Jokowi kalau misalkan Pak Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP. Ini berarti menarik, ada satu kader mentereng nih, mau diakuin atau enggak nih PDIP. Ngomong-ngomong soal kekalahan di pilkada kali ini, beda cara menyikapi antara kubu Hasto, Deddy Sitorus dan kawan-kawan versus kubu Puan Maharani. Puan Maharani menyikapi kekalahan dengan amat sangat kesatria. Kalah ya kalah, gak usah banyak bacot gitu. Ya, kita sudah mengevaluasi, mengkonsolidasikan, kita sudah berusaha secara maksimal. Ya, namun rakyat Jawa Tengah sudah gubernur dan wakil. Tapi melihat dengan kondisi saat ini PDIP itu berasa apakah Jawa Tengah yang sama ini kemarin tetap jadi kandang banteng itu? Alhamdulillah dari 35 kabupaten kota, jadi Perjuangan berhasil memenangkan dari hasil perhitungan suara sementara 19 kabupaten kota yang dimajukan kader. Jadi ya silakan menilai apakah PDI Perjuangan di Jawa Tengah masih bisa bertahan atau tidak. Tuh optimis, Bu Puan tuh optimis. Oke, gubernur kita kalah nih. Andika Hendi gak jadi gubernur Jateng. Cuman kabupaten kota ya lumayan dapatlah kader-kader PDIP masih bercokol di kabupaten kota di Jawa Tengah. Gini dong responnya itu optimis gitu. Bukannya malah panik ya kan, membabi buta, tuding sana tuding sini ya kan. Muncul istilah baru namanya parcok kan. Kalah emang sakit dan karena kekalahan banyak kader PDIP yang nganggur. Ini partai di 2024 kayaknya hancur lebur ya. PDIP jadi sarang pengangguran politik kayaknya. Fakta menarik, kini PDIP jadi sarang pengangguran politik. PDIP kini menjadi partai yang menampung pengangguran politik setelah kalah di Pilpres tahun 2024. Ternyata ini dia orang yang menjadi beban PDIP buat PDIP sengsara. Ganjar, Hasto, Ahok, Jarot. Begini nasibnya kalau sering buat rakyat kecewa. Ya selama pilkada Ganjar hampir tidak terlihat ya. Hampir tidak terlihat atau mungkin saya nggak ngelihat gitu. Mungkin kader-kader PDIP bisa komentar di video kali ini. Ganjar ikutan kampanye nggak sih?
Masa cuman gara-gara kalah di Pilpres terus mendekam di dalam kamar terus, gak ikut bantuin teman-temannya kampanye pilkada. Ya mana bisa menang kalau misalkan calon presiden yang diusung aja gak keluar buat membantu. Tuh teman-temannya Pak Ganjar dulu tuh pas nyalonin Pilpres tuh kader-kader sudah berusaha dengan keras loh Pak. Masa giliran kader-kader lain pengen maju di pilkada, Pak Ganjarnya malah gak kelihatan. Ya kan? Gimana nih? Nah, giliran satu wilayah aja bisa diraih, misalkan kita sebut Jakarta. Waduh, ini PDIP tuh mempertahankan hasil quick count padahal itu dengan mati-matian. Bahkan mereka mengumumkan lebih dini kemenangan di Jakarta lebih dulu daripada KPU mengumumkan. Untuk menciptakan kondisi bahwa nanti kalau kalah, ya kan? Kalau kalah diprotes lagi, kok bisa kalah? Kita kan tadi 50, sekian gitu kan. Sementara yang membutuhkan 0,3%. Tapi ternyata dalam putaran kedua nanti kalah misalnya. Ini kan akan menjadi masalah, ini dipersoalkan. Tetap kalau menurut saya, kalaupun Pram nanti misalnya dalam putaran kedua kalah, ya tetap kembali ke KPU dong. Dan di Jakarta Timur kemarin ditemukan pencoblosan, nama Pram semua dicoblos itu di Jakarta Timur dan diprotes. Nah, jadi sebenarnya yang melakukan tekanan politik itu siapa? Menurut saya PDIP yang melakukan tekanan politik. Itu kan sebenarnya bentuknya teror ya. Bahwa belum pasti satu putaran sudah euforia, sudah melakukan demonstrasi, tekanan-tekanan. Ini menyatakan bahwa lo kalau nggak ini menang, curang dan bahaya. Oke, jadi gini. Saya jadi paham nih kenapa kubu PDIP itu buru-buru ngumumin bahwa Pramono Rano menang di Jakarta. Padahal KPU belum ngumumin. Belum jelas siapa pemenangnya atau belum jelas ini satu putaran Pramono Rano menang atau 2 putaran, ya kan? Jadi mungkin intriknya adalah dengan mengumumkan kemenangan lebih dulu, para pendukung dari Pramono Rano ini sudah berpesta pora, sudah teriak-teriak menang. Jadi ketika nanti ternyata nggak beneran menang, ini jebakannya adalah diharapkan para pendukung Pramono Rano akan marah, teriak-teriak curang. Mereka merebut kemenangan kita. Mereka menggagalkan kemenangan yang sah. Apakah seperti itu intrik yang mau mereka mainkan? KPK memeriksa mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi selama 4 jam di kantor KPK di Gedung Merah Putih di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Hendy diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Setelah diperiksa KPK, Hendy yang juga maju dalam Pilkada Jawa Tengah mendampingi Andika Perkasa enggan mengungkapkan materi pemeriksaan. Tapi Hendy menyebut pemeriksaan terkait kegiatan selama menjabat Wali Kota Semarang. Hendrar menjabat Wali Kota Semarang periode 2016 sampai 2021 dan dari 2021 sampai tahun 2022. Oke, sudah kalah di Pilkada Jateng secara quick count. Kemudian sekarang malah justru ini dipanggil KPK untuk jadi saksi dari kasus korupsi Wali Kota Semarang dari PDIP juga, Heve Arita begitu. Karena Hendrar Prihadi ini dulunya Wali Kota Semarang begitu. Apakah ini nanti akan naik ke statusnya menjadi tersangka? Kurang tahu juga nih. Sudah PDIP banyak yang kalah, banyak pengangguran politik di tubuh partai ini. Udah nganggur, kena kasus lagi. Aduh, pusing Ibu Mega. Salah satu yang kena kasus juga nih dipanggil MKD di DPR adalah anggota Dewan dari PDIP juga yang ngupload di sosial medianya menuduh-nuduh Partai Coklat. Tuh, kena batu ya. Selamat malam. Bocor alus Tempo edisi 9 November 2024 secara gamblang mengungkap peran polisi dalam Pilkada 2024 ini. Sebut saja di Sumatera Utara, di Solo, dan di Jawa Tengah. Tetapi juga terjadi di Banten, di DKI Jakarta, dan di daerah-daerah yang lain. Itu ada pola yang sama digunakan dalam Pilkada di Jawa Tengah. Dengan Pilpres ya? Pengerahan polisi. Jadi dari banyak narasumber itu, Bobi ini menggunakan Parcok tadi, mengintimidasi lagi-lagi. Lewat Babin Kamtibnas. Jadi langsung. Polisi secara aktif menggalang dukungan
untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Oh, gimana? Karena unggahan video barusan di Instagram atau di sosial media dari Julius Setiarto, kader dari PDIP yang jadi anggota dewan sekarang. Julius Setiarto kalau tidak salah kemarin atau hari ini dipanggil oleh MKD DPR, kemudian disanksi. Makanya lain kali kalau misalkan ada tuduhan-tuduhan sebelum koar-koar dibuktikan dulu. Dibuktikan dulu. Tuduhan serius loh itu, bisa memecah belah bangsa loh ini, ya kan? Mbak Puan, ini kemarin juga dari PDIP menyampaikan isu adanya partai coklat ini. Ini gimana Mbak Puan melihatnya di internal PDIP, melihat situasi yang disampaikan ini bahwa Parcok ini sering dianggap terlibat dalam pemenangan pilkada ini Mbak Puan? Jika ada bukti, kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan. Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut. Clear ya. Bang Julius dari PDIP, dengerin dong Ketua DPP PDIP Puan Maharani ini, putri dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ketum Anda, menyarankan kalau Anda punya bukti, melihat dengan gamblang ada saksi, baru Anda boleh keluar-keluar. Daripada kena sanksi MKD, ya kan? Apalagi Deddy Sitorus nih, ini gimana nih Bu Puan? Tolong ditertibkan nih. Jadi bikin dongeng sebelum tidur tentang Parcok, tentang ini, tentang itu. Kita sih sebenarnya mendorong kalau memang ada pelanggaran, sanksi, sikat dengan tegas. Tapi kalau cuma ini khayalan dan dongeng-dongeng tanpa bukti, waduh. Jadi aneh gitu ya. Nih Bu Puan, saya salut nih. Kalau punya bukti, laporkan. Kalau nggak punya bukti, jangan ngarang. Bang Deddy Sitorus. Apakah yang namanya Lutfi sudah besar? Enggak tuh. Surveinya dempet-dempetan. Karena apa? Kalau mau ditarik-tarik, masyarakat nggak terlalu suka polisi di sana. Salah satu alasan terbesar nggak milih. Dari mana surveinya? Nah, mau dibukain semua Google aja lah. Ya. Ya, dari Google. Tolong ya. Jadi selama ini yang dikeluar-keluarin cuman googling apa gitu, berita-berita yang nggak jelas gitu, terus ini nih bukti gitu. Bang Deddy Sitorus, tolong ya kan. Tolong. Kalau punya bukti dilaporkan. Kalau punya tuduhan ke Bawaslu, ke polisi begitu, ya kan? Itu lebih oke. Saya salut sama Bu Puan. Itu sikapnya itu jelas gitu. Kalau ada kasus, kalau ada temuan, itu secara step-stepnya begini nih. Bukan malah diceritain ke kanan kiri, terus berharap apa? Berharap geger semua. Ya, seperti kata Pak Jokowi, kalau tuduhan itu punya bukti, silahkan laporkan ke Bawaslu. Enak kan? Tadi bicara soal ada Aku titip sedikit. Oke, silakan. Kalau untuk urusan tadi dia itu saya ikut Jokowi deh, ikut Mulyono. Maksudnya? Ya kalau ada buktikan saja. Kan ada Bawaslu. Sementara Bang, kan udah dipecat itu yang KPU. Iya, maksud gua, aku ikut Mulyono urusan lu itu. Gua turut bersedih lah untuk kau. Enggak, bukan ikut Mulyono. Tapi gua ikut Joko Widodo lah. Tadi kan dikutip tuh, ada videonya. Kalau ada dibuktikan, lapor Bawaslu, oke? Ternyata masih terngiang-ngiang juga Bang Deddy sama Pak Jokowi. Kan barusan diputer. Masa cepat lupa, saya nggak seripikun kamu loh. Mulyono itu ngikutin Bang Deddy Sitorus sebagai legislator pembuat undang-undang. Itu masalahnya gitu loh. Maksudnya apa? Enggak. Ya, lu sehat gak sih? Gua sehat, lu yang gak sehat. Yakin? Gitu loh, yakin? Oh ya udahlah. Gitu loh. Jadi yang dikatakan itu harus dirujuk pembuat undang-undang itu lu gitu loh. Iya kan? Bener kan? Bahwa ada sesuatu laporkan. Iya gitu. Ya bener. Kan secara peraturan kalau ada temuan sesuatu pelanggaran laporkan. Secara undang-undang begitu. Bang Deddy Sitorus lupa dia adalah anggota dewan. Tugasnya membuat peraturan. Nah kan secara peraturan kalau ada temuan pelanggaran laporkan. Soal pemilu ke Bawaslu. Aturan mainnya begitu. DPR juga kan yang bikin. Ya gak sih? Terus kenapa tiba-tiba ketika Pak Jokowi mengatakan merespon dari statementnya Hasto Kristianto, ya kan? Pak Jokowi bilang, ya kalau misalkan Hasto dan kawan-kawannya itu punya bukti dan temuan,
laporkan ke Bawaslu. Malah dipenjadain sama Bang Deddy Sitorus. Salahnya di mana? Kan itu peraturan yang abang-abang semuanya ini yang bikin, ya kan, di DPR. Lupa? Iya. Kenapa jadi salah? Justru kelihatan salah ketika apa yang benar disalahin. Kan ada yang bikin peraturannya. Saya ulangi nih, ada DPR nih, bikin peraturan, ya kan. Kalau ada temuan pelanggaran, kemana nih? Pemilu? Ke Bawaslu, ya kan. Kalau misalkan Hasto menyebut ada kriminalisasi atau sebutan Hasto soal Parcok dan juga backingan Jokowi, Listio Sigit katanya pionnya Jokowi. Wah, ada instrumen negara yang tidak netral, laporkan. Kan aturan mainnya begitu. Kenapa Deddy Sitorus malah menyalahkan? Nah, itu yang benar Bang Deddy. Apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika menemukan temuan pelanggaran harus dilaporkan, itu yang benar, malah disalahin.